Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi ya tentang, mungkin ini banyak sekali yang merasakan, bahkan semuanya pasti ngerasain ini ya. Apa itu yang mau saya bahas? Yang mau saya bahas itu adalah kita selalu mengeluh ya, ketika kita itu banyak sekali sensasi ya. Itu bagaimana mas, kok bisa gitu, dan caranya untuk nggak mengeluh itu bagaimana? Nah, ini sebenarnya simpel tapi itu susah dilakukan ya, susah untuk dilakukan, susah untuk cuek, intinya cuek ya, cuek, nggak usah mikirin penyakit terus. Dan kalian itu harus tahu ya, oh ini sensasi asam lambung, oh ini sensasi dari anxiety, oh ya udah nggak apa-apa, itu nggak akan kenapa-napa. Nah, kalian harus pastikan, harus nanemin apa ya, harus tanamkan suatu kata-kata yang eh, tidak apa-apa gitu ya, semuanya itu tidak apa-apa, memang rasanya menyiksa tapi semua itu tidak apa-apa. Nah, itu kalian tanamkan di pikiran kalian. Kalau misal muncul sensasi yang wah luar biasa dahsyatnya, kalian oh itu nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa. Dan pasti nanti pikiran kalian lama-lama terbiasa dan bisa tenang, bisa stabil gitu ya. Biasanya sih untuk yang sering mengeluh itu juga pikirannya juga eh, kayak pressing, kayak di pressing ya, kayak ditekan gitu ya, seperti kita sakit semua, waduh sakit semua badan, sakit semua keliengan, semua koyongan, ulu hati sakit, perut sakit, terus bahkan semua organ kita itu sakit semua ya, dari kepala, telinga, terus pokoknya bermasalah semua ya, bermasalah semua atau terganggu gitu ya, terganggu seperti mata buram, seperti telinga berdenging, seperti mulut pahit atau tenggorokan panas, terus badan sini sakit semua, belakang sini sakit semua, depan sakit semua, di dalam sakit semua ya, pokoknya banyak sekali yang dirasakan ya, belum anxiety-nya ya, pasti ya. eh, Manusia normal pasti mengeluh ya, sekuat apapun manusia itu pasti akan mengeluh, bener gak? Pasti akan mengeluh ya. Saya pun dulu yang tidak pernah sakit, sekali sakit malah kayak gini ya, malah kayak gini, dan semua itu saya syukuri sih, semua itu saya syukuri, nggak apa-apa, saya lakuin ya sekuat saya ya. Ya pasti harus kuat ya, harus kuat, harus bisa kuat, dan harus bisa kuat sampai sembuh ya. Itu kita harus semangat, nggak boleh sedih, nggak boleh ya ada kalanya kita itu untuk sedih, merenungi gitu ya, oh kok saya kok gini, saya kok sakit gak sembuh-sembuh, itu karena saya itu karena apa ya, mungkin di beberapa momen tertentu saat kita eh, merasakan sensasi yang luar biasa, mungkin kita eh, gimana ya, hati kita itu berbicara gitu ya, loh kok saya sakit, kok saya nggak sembuh-sembuh, terus saya kok dibuat kayak gini, itu gimana gitu ya, pasti begitu. Nggak mungkin nggak mengeluh sama sekali, itu nggak mungkin, karena sensasinya berat sekali ya, kita rasanya berat sekali ya, udah susah berat, nggak bisa kerja, dijauhi eh, keluarga ya, karena kita dilihat sehat tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa angkat-angkat tuh, nggak bisa tuh ya. Jadi untuk yang sering mengeluh, yang belum bisa belajar untuk udahlah gitu ya, udahlah lepaskan semua, dan semua ini nggak akan kenapa-napa, kalian yakin, kalian harus yakin, harus tanamkan itu di pikiran kalian itu ya, nggak akan kenapa-napa dan nggak akan gimana-gimana ya. Yang yang sering mengeluh kan ada itu di komen atau di WA itu sering mengeluh ya, saya gini, kalau sampean sering mengeluh itu sensasinya malah kalian sampean inget-inget terus gitu ya, saya gitu kan, soalnya mengeluhnya itu over ya, mengeluhnya itu over, setiap hari mengeluh, setiap hari meratapi nasib gitu, itu nggak perlu kayak gitu ya. Kalau mungkin awal
kita sedang ya ada kalanya ya yang namanya kita mengeluh pasti ada. Kita nggak sakit pun kita, yang namanya manusia pasti ada yang kata yang dia itu mengeluh ya, pasti ada. Saya pun juga sama begitu, semua manusia pasti sama ada mengeluhnya. Tapi kita nggak bisa terus mengeluh ya, nggak bisa terus mengeluh terus kita sedih. Kalau mengeluh itu kan biasanya sedih ya, mengeluh sedih terus merasa terbebani. Nah itu ya yang bikin kita itu awet, sensasinya awet dan gak hilang-hilang, dan kita itu seperti dikejar ya, kita itu seperti dikejar sensasi. Jadi intinya buat yang sering mengeluh itu gini, kalau kalian mau mengeluh, oh gini, istighfar dulu, biasanya ya. Kalau yang saya lakukan istighfar dulu, baca sholawat atau apalah, dengerin di HP atau di YouTube ya, terserah. Yang penting kalian dinetralkan dulu ya, pikiran dinetralkan, hati dinetralkan, dan kalian ingat, oh saya jangan sampai mengeluh. Nah itu yang namanya dilatih atau belajar ya, belajar jangan mengeluh. Kalian harus bisa. Nanti dengan kalian terbiasa dengan belajar itu, nanti kalian bisa ya. Ya ada kalanya mengeluh, tapi nggak harus sering mengeluh ya, karena mengeluh itu gimana ya, bikin kita down gitu ya. Mengeluh ke orang tua, ke istri, terus ke teman-teman, kita sering mengeluh itu dia juga dengerinnya bosen, kita pun juga bosen kok mengeluhnya itu terus ya. Dan kita pun semakin mengingat-ingat akan sensasi dari yang kita rasakan tersebut. Jadi ya harus dicuekin, harus belajar cuek, harus jangan sampai dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit cerita ini cerita itu ya. Ya kalau sharing sih beda lagi ya. Kalau sharing kan biasanya gini ya, Mas saya itu sensasinya gini, terus apakah sama Mas ya, apakah sama, dan bagaimana cara mengatasinya ya. Itu tidak mengeluh, itu namanya tidak mengeluh. Kalau mengeluh begini biasanya, Mas saya kok badan sakit semua, udah lama, udah beberapa bulan nggak bisa kerja, terus ekonominya berantakan, terus udah kepala kelingan, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini bagaimana Mas, saya kok hidup saya begini. Nah itu ya yang namanya mengeluh, itu begitu. Kalian pasti paham lah ya, yang namanya mengeluh itu ya beda ya. Mengeluh dan sharing itu beda ya. Kalau sharing kan, Mas tolong solusinya, kok saya gini-gini, masih kelingan, masih ini itu ya, terus bagaimana solusinya Mas, terima kasih gitu ya. Biasanya kan begitu, itu misal ya, misal. Kalau yang mengeluh biasanya kan, aduh udah sakit gini, ditinggal istri atau ditinggal suami, terus rumah tangga berantakan, ekonomi berantakan, terus ini bagaimana nasib saya. Itu kan mengeluh ya, itu kan pikirannya itu menuju ke yang negatif ya. Kita udahlah, mau kita nasibnya bagaimanapun, kita udah fokus aja ya, fokus aja ke sensasi atau penyakit kita dulu, hati-hati dulu ya. Kalau kita sering mengeluh, kita kan pasti rasanya seperti tertekan, seperti dikejar gitu ya, dikejar, aduh saya pengen sembuh, pokoknya saya pengen sembuh, tapi kok saya mengeluh terus, ini gimana. Nah nanti kalian bingungnya itu ya, kalian pengen sembuh tapi kalian mengeluh terus ya, mengeluh akan gak bisa kerja lah, terus rumah tangga berantakan lah, anaknya nangis lah. Pokoknya berantakan nanti. Pokoknya udahlah, dibuat slow, dibuat senyum aja, dibuat senyum, dibuat seneng aja lah ya. Hidup cuma satu kali, nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu ya. Kita nggak usah mikirin yang aneh dulu. Ilmunya itu ilmu ndablek ya, ilmu ndablek. Udah, jangan mengeluh, udah, pokoknya lupakan semuanya gitu ya, lupakan semuanya, udah
lakuin apa yang bikin hati kalian senang. 3 pola hidup sehat dilakuin, jaga pantangan. Udah itu aja terus. Dibantu dengan herbal ya. Herbal yang cocok pastinya ya, atau obat dokter juga bisa, terapi obat dokter atau apalah ya yang kita sekiranya itu ada perkembangannya gitu ya. Itu menurut saya. Kok jadi gitu saja itu tentang mengeluh ya. Jadi nggak seberapa sih ya saya menceritakan atau sharing ke kalian, itu mungkin ilmunya nggak seberapa, dan semoga saja bisa menemani kalian ya yang mungkin masih cemas, masih sering mengeluh, masih sering sedih ya. Semoga saja bisa mengurangi rasa sedih atau rasa kecemasan kalian yang masih cemasnya tinggi ya. Jadi gitu saja, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe di bawah ini ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Yang suka video dari Aslamko ini, kalian like di sini ya, like di sini, subscribe di sini. Subscribe cuma 1 kali, like juga 1 kali, gratis ya. Jadi gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.